Halo sahabat semua, jumpa lagi pada pembelajaran belajar bahasa Inggris mulai dari nol. Dalam materi pembelajaran kali ini, kita masih seperti pembahasan sebelumnya tentang part of speech. Part of speech itu ada 8 macam. Dan jangan lupa lagunya ada di video paling pertama tentang pembahasan part of speech. Nah, kenapa ada itu? Kenapa ada juga nggak ada itunya? Itu sengaja supaya memudahkan untuk menghafal. Nah, untuk sobat yang belum melihat video sebelumnya, maka disarankan untuk menonton video sebelumnya supaya mengetahui bagaimana cara menyanyikan part of speech itu, supaya mudah untuk menghafal ke-8 macamnya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pronoun, itu kata ganti. Berarti sekarang kita akan membahas verb, kata kerja. Verb ataupun kata kerja itu apa sih? Ya, kata kerja gitu ya. Sederhananya verb itu kata kerja. Nah, verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sebuah pekerjaan fisik ataupun mental. Nah, itu maksudnya gimana? Pekerjaan fisik ataupun mental. Nah, pekerjaan fisik itu maksudnya adalah suatu pekerjaan fisik yang bisa kita lihat. Seperti aku menelpon, itu adalah sebuah pekerjaan fisik. Menelpon pekerjaan fisik karena bisa dilihat seseorang sedang menelpon. Seperti kemudian Andi membuka. Nah, membuka itu adalah sebuah pekerjaan fisik. Kemudian aku berlari. Nah, itu adalah sebuah pekerjaan fisik. Aku melempar. Aku melompat. Aku pergi. Nah, itu adalah pekerjaan fisik. Sedangkan pekerjaan mental itu adalah aku berpikir. Jadi pekerjaan mental itu yang tidak bisa dilihat. Aku berpikir, aku merasakan, aku mencium. Nah, itu adalah pekerjaan mental. Nah, sekarang verb dilihat dari keteraturan atau tidak keteraturan. Itu dibagi menjadi 2, ada regular verb dan irregular verb. Regular itu beraturan, irregular itu tidak beraturan. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, kata kerja itu ada 3 bagian. Disebut dengan kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Nah, jadi kata kerja kedua dan ketiga itu memiliki arti yang sama dengan kata kerja pertama. Hanya saja memiliki bentuk yang berbeda seperti begini. Kata kerja pertama pada regular verb adalah ask. Sedangkan verb 2-nya adalah asked. Verb 3-nya adalah asked tambahin ed. Ini teratur. Belakangnya cuma tinggal ditambahin ed. Verb 2 ed, verb 3 juga ed. Nah, tapi berbeda dengan irregular verb seperti write. Verb 2-nya wrote. Verb 3-nya written. Nah, kenapa ini beda? Nah, inilah bahasa Inggris. Terus untuk apa kalau ada verb 2 dan verb 3 padahal artinya kan sama? Nah, dalam bahasa Inggris masa lampau kita menggunakan verb 2 dan verb 3 ini biasanya digunakan setelah I have written, aku telah menulis, untuk menunjukkan bahwa kita telah mengerjakan sesuatu, itu menggunakan verb 3. Nah, jadi irregular verb itu adalah yang tidak beraturan akhirnya. Verb 2-nya, verb 3-nya dia beda dengan verb pertama, berbeda dengan regular, hanya ditambahkan ed. Nah, kemudian verb dilihat dari tidak adanya objek. Itu dibagi menjadi 2 juga.
ada transitif, dan ada intransitif. Transitif itu menggunakan objek, ada objek. Intransitif itu nggak ada objeknya, tanpa objek. Nah, jadi transitif itu kita menggunakan objek. Jadi kata kerja yang setelah kata kerjanya itu ada objek. Seperti aku menemukan. Jelas nggak? Nggak jelas, jadi rancu. Maka ditambahkan dengan objek. Aku menemukan, misalnya dia laki-laki. Nah, aku menemukan dia laki-laki. I find him. Aku menemukan dia laki-laki. Jangan lupa tambahkan him. Karena kalau aku menemukan, coba menemukan apa? Nggak jelas. Maka dari itu transitif itu adalah kata-kata kerja yang membutuhkan objek setelahnya. I kedudukannya sebagai subjek. Find sebagai verb, atau kalau bahasa Indonesianya posisinya find itu sebagai predikat, dan him sebagai objek. Nah, contoh lain dari transitif adalah memukul, memasak, membuka, mencintai, menabrak, dan lain-lain, karena sangat banyak ya. Memukul, setelahnya memukul orang, ada objek berarti. Nah, berikutnya adalah intransitif. Seperti aku menari, udah cukup. Nggak bisa kan aku menari dia, aku menari mobil, aku menari mobil salah, aku mengendarai mobil betul. Terus gimana kalau aku menari bersama dia? Nah, bersama dia itu bukan sebagai objek jatuhnya, tapi sebagai keterangan. Aku menari bersama dia. Menarinya sama siapa? Sama dia. Berarti bersama dia itu bukan objek, tapi adalah keterangan. Maka dari itu, kata intransitif ini tidak membutuhkan objek, idence, enggak membutuhkan objek. Nah, kemudian ada verb. Nah, ini dilihat dari abstrak atau nyatanya suatu pekerjaan. Dinamik. Dinamik ini adalah sesuatu yang bisa dilihat. Ini penjelasannya sebetulnya sama dengan fisik ataupun mental yang sebelumnya sudah dibahas. Dinamik itu adalah suatu kata pekerjaan yang bisa terlihat, sedangkan statif itu tidak bisa dilihat, seperti kata termasuk, kata berharap, berpikir. Nah, itu abstrak. Jadi itulah dynamic verb dan static verb. Mudah bukan? Oke, sekian itu pembahasan tentang verb. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.